Iya. 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 Ayo bos, tinggal di mana bos? Tinggal di mana? Di Bintaro. Bintaro. Oh iya. Bintaro. Sehari-harinya bos apa kegiatannya? Kebetulan saya ada perusahaan. Join apa punya sendiri? Join. Join. Ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Usahanya bidang apa? Trading sama nambang nikel. Trading sama nambang nikel. Oh iya. Itu 4 orang itu investnya sama atau beda-beda? Nyemplungin modalnya. Jadi awal mula itu kita mulai dari nol Pak Haji. Ya. Terus kita sama-sama nyari investor sama nyari pinjaman ke bank untuk modal awal. Modal awalnya nyari pinjaman. Nyari pinjaman sama. Emang berapa investor. modal awalnya kalau boleh tahu? Dulu kalau main kita 1 tongkang itu kurang lebih 5 miliar. 5 miliar. Ya, terus mulai 1 tongkang, 2 tongkang, kemudian kita ngajuin ke bank sama ini tambah banyak modalnya yang masuk. Cuman bunga sama ininya besar sekali. Terus di lapangan. Jaminannya apa bos kalau minjem di bank bos? Nah itu dia. Jadi awal mula itu karena kita memang mulai dari nol, kita nggak ada aset, nggak ada apa-apa. Waktu itu hanya istilahnya kita pakai perjanjian sama cek aja jaminannya. Itu yang ke investor. Kalau yang ke bank itu awal mula dari PO sama invoice saja. Nah karena di lapangan itu muternya kurang bagus karena kan kita awal mula juga baru di nikel. Awal mula sebelumnya background saya kan di nikel bos nambang atau jasa ngangkut? Jadi awal mula itu perusahaan kita izinnya jasa angkut ngirim aja. Oh. Cuman kesini kan supply-nya karena harus terjamin, mulai kerjasama nambang sama orang. Ketipu juga. Ketipu. Hilang juga. Hasilnya nggak keluar juga. Terus kita trading pun di sana di Sulawesi sana. Sulawesi Tengah sama Sulawesi Tenggara. Kita punya kantor juga di Kendari. Kalau di Jakarta kita kantornya di depan Citos di Sovereign. Ya. Nah, ringkas cerita, karena di lapangan juga kita beli sama orang banyak ketipu juga karena kan. Beli aja ketipu. Apalagi nambang. Betul. Aduh, bos. Nah, ya opo. Karena teman-teman itu takut. Ya, ini kan maksudnya kita kekhawatiran kita karena jaminannya kan hanya cek sama istilahnya PO aja, nggak ada aset. Akhirnya dengan segala cara teman-teman karena di lapangan juga kurang bagus kan akhirnya cari lagi pinjaman untuk nutup yang sebelumnya. Iya, jadinya gali lubang. Akhirnya gulung. Tutup sumur, bukan gali lubang tutup lubang. Betul. Gali lubang tutup sumur. Nah, akhirnya kan ini terakhir kita udah nggak kuat lagi, nggak ada yang minjemin, nggak ada yang. Emang udah berapa tahun jalan? Dari 2022 awal. Sekarang 2025. Betul. Oh. Cuman kantor sewa apa punya sendiri yang di depan Citos? Sewa. Yang di Kendari sewa apa punya sendiri? Sewa juga. Sewa lagi. Jadi ya memang udah karena nggak ada aset, terus sekarang juga udah di bank numpuk segala macam udah setak. Akhirnya kan dari bulan sebelum puasa kemarin Februari udah setiap hari dikejarin yang nagih dari investor maupun dari bank. Ya iyalah, dia minta hasil lah bos. Betul, sama uangnya kembaliin pengembaliannya. Nah yang agak keras itu sebenarnya yang dari pinjaman perbankan itu karena kan nggak ada jaminan.
Jadi nggak ada jaminan, Nggak ada tapi dapat jaminan. duit dari perbankan. Ya, dan itu mereka udah mulai pakai lawyer, udah mulai ngancem, istilahnya kan larinya kan. Padahal kan ada jaminan tuh katanya PO. Enggak, bukan. Iya kan, posisinya udah rugi, udah nggak ada hasilnya lagi di lapangan. Oh iya iya iya. Iya. Jadi mereka kan hanya pegang Tapi cek. sekarang partner bos berempat masih solid nih. Secara solid, kita solid semua untuk ngadepin orang ini sambil nyari istilahnya pekerjaan baru sama apa namanya. Pekerjaan baru rencananya pekerjaan apa bos? Jadi kemarin itu ada yang, tapi masih di nikel juga. Cuman ada dari pabrik itu yang kenal sama salah satu yang kita berlima itu untuk bikin perusahaan baru. Nah, temennya juga yang nanti naruh modal yang jalanin. Bergerak bidang? Nikel juga. Oh nikel. Nikel juga. Nah, ceritanya nanti kalau ini jalan kan kita dapat pembagian 50% lah. Nah, ya mungkin nanti dari pembagian hasil 50% itu rencananya buat nyicil pelan-pelan. Sama ada beberapa kenalan temen yang mau bantu, tapi dia punya aset macet, nanti dicariin ke bank untuk dicari pinjaman pakai aset dia. Nah, dia mau minjemin kita 50% dari pencairan itu untuk setidaknya ya biar kita bisa hidup, bisa jalan lagi gitu. Sementara sih baru dua itu yang lagi kita kerjakan untuk paling enggak nahan-nahan yang pada udah mulai nagih itu sih. Nah ini tahu RDI dari mana bos? Dari ibu, Oh mbak. dari istri saya. Oh iya, mbaknya kok tahu RDI dari mana mbak? Ibu saya, dari ibu saya. Oh ibu. Ya, dari ibu saya. Nah ibu taunya dari mana? Dari TikTok katanya. Oh nonton. Oh. Entah itu kayaknya kalau nggak salah dari temennya. Terus suruh lihat TikTok, terus saya disuruh kasih lihat nih sama suami, suruh ke situ. Waktu itu kita udah pernah datang. Udah pernah? Pak Haji lagi sakit Sebelum katanya. Oh iya puasa, 2 bulan Pak Haji. saya sakit, Sebelum 60 hari. puasa. Iya. Jadi kita waktu itu udah Sebelum datang puasa. langsung ke sini malam-malam. Malam Jumat ya. Iya, sebelum puasa Sebelum pokoknya, puasa. seminggu sebelum Iya. puasa. Terus akhirnya nggak ketemu. Ya udahlah, berarti emang belum rezeki ketemu Pak Haji Iya. gitu. Nah kalau mbaknya apa kegiatannya? Kalau saya di asuransi Pak. Oh ya. Ya, Kalau ngasuransi itu berarti ngantor ya? Senin sampai Jumat. enggak sih. Jadi Sebenarnya kalau ngantor itu hari Senin sama hari Sabtu. Kalau Senin tuh karena saya udah leader, jadi lebih kayak cuman ke meeting. Kalau Sabtu tuh training gitu. oh Terus ada sisa- tim di bawah mbaknya Iya, udah ada. Iya. Oh Terus iya. kalau Asuransinya bergerak bidang apa? asuransi, Life, asuransi resiko, asuransi asuransi jiwa. Pak Haji. jiwa. Iya. Oh iya iya. Iya. Gitu. Jadi teman kalau hari-hari biasa ya tinggal janjian ketemu sama klien aja, by appointment gitu. Oh iya iya iya. Iya. Nah ini bos sama istri tercinta udah berapa tahun pernikahan? Jadi ini istri, kan saya sebelumnya udah pisah sama istri saya yang sebelumnya. Yang pertama? Ya. Ini yang ke? Ini yang berikut, yang kedua. Dia juga sebelumnya udah punya suami juga. Jadi Oh iya kita ini ketemu suami yang ke? yang kedua juga. Dua. Sama yang pertama anaknya berapa? 2. Sama yang kedua? Belum. Belum Oh, punya belum. anak. Saya Nah, bos sama yang pertama berapa? 2 juga. Sama yang kedua? Belum. Oh belum. Kita udah Nikah berapa tahun? 2018. 18. Iya. Oh pas mau COVID. Betul. Iya, sebelum COVID. Jadi COVID. COVID dia udah kena semua itu. Udah. Aduh, jadi tinggal di mana? Di Bintaro sektor 9. Oh, Tangerang iya, iya. Selatan. Oh iya iya iya. Bintaro. Jadi kalau bos di depan Citos tuh ngantornya tiap hari atau enggak? Jadi Atau bos ke Kendari ke sana? Jadi kemarin waktu kita masih ada kegiatan, sampai akhir tahun sering bolak-balik ke Kendari. Tapi pas setelah modal kita berhenti semua, jadi benar-benar setelah akhir tahun itu sampai hari ini kita nggak ada sama sekali aktivitas di sana. Oh di Karena Kendari nggak ada aktivitas? nggak ada, tapi kantor sama ini masih ada. Kantor di Kendari masih ada? Masih ada karena kan sewanya masih 1 tahun. Terus pegawai juga mau nggak mau masih kita ini kan, ya babak belur aja Pak Haji. Kita cari sana sini untuk gaji. Kemarin Buat aja gajian. THR juga kita belum, nggak bisa ngasih, hanya gaji aja. Tapi yang penting masih bisa Jalan. ada lah gitu loh. Karena kalau kita benar-benar mati, mau narik investor lagi untuk kerja lagi atau bank lagi kan Nambah susah. lagi. Iya, Yang ini aja belum kebayar ya. betul Pak Haji.
Iya, 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 iya. Kalau boleh tahu nih, hutangnya berapa totalnya? Jadi kalau di perusahaan yang saya saja itu perbankannya itu sekitar 30 miliar. 30. Tapi yang besar itu di investor. Oh, investor. Investor itu posisinya sekarang kurang lebih 55 miliar. 50. 5. Tuh investor nggak mau tahu ya, pokoknya dibalikin, pokoknya hasil minta juga dia. Apa pokoknya aja dibalikin Sebenarnya aman? kemarin udah lebih ke pokoknya aja, yang penting uang kembali. Oh, pokoknya aja. Iya. Oh, iya, iya, iya. Hampir 100 miliar kalau di perusahaan saya, Pak Ji. 100 miliar. Itu udah kosong, benar-benar kosong sekarang. Maksudnya nggak ada lagi. Bos tuh minus 100 miliar tuh jalanin berapa tahun tuh, Bos? 2022 awal. 2000? 22 awal. 2022. Sekarang 2025. 3,5 tahun, Pak. Yes. Bukannya nambah malah bejek minus ya. Habis. Nah, yang saya sama istri saya tuh pusing ini kan posisinya di perusahaan itu, meskipun saya sahamnya nggak paling besar, tapi direktur utamanya saya. Waduh, tanggung jawab dong. Jadi semua yang ini kan perjanjian, meskipun saya mewakili perusahaan kan saya yang Tanda tangan. PIC-nya lah saya gitu kan. Ya itu semua ngejarinnya ke nomor saya semua, Ya Pak Ji. iya dong, Bos, pasti. Aduh, Pak Bos, Pak Bos. Memang udah bener-bener ya, Sebelum main nikel, join berlima, apa kegiatan Pak Bos? jadi background saya sebelumnya itu di bank, Pak Ji. Oh, Saya di BNI dulu. Di kredit juga yang ngasih modal ke nasabah pengusaha perusahaan. Terus 2015 saya kenal ke 2 orang yang sekarang saya gabung. Jadi mereka ini sebenarnya bekas nasabah saya di BNI. oh iya, iya, iya. Nah, Iya. 2018 karena saya udah nggak kuat, karena waktu itu tekanan politik di BNI juga besar. Ya. Jadi nasabah-nasabah dari politik, istana, semuanya lari minta ini dikasih, kalau nggak ada ampun lah, ceritanya seperti itu. Iya. Saya kasih 6 bulan, setahun, pada macet-macet yang dikasih SP pegawai-pegawai bawah kayak kita, Iya. bukan direksinya. Akhirnya saya keluar, terus saya mulai 2019 sebelum COVID itu usaha kayak jualan sembako, Pak Haji, Di mana? di Jawa Tengah, di Kudus. Itu udah beres belum? Sudah. Udah. Nah, itu posisinya cuman pakai modal 500 juta lah. Waktu itu ada pensiunan dari saya ini BNI, ada jalan 6 bulan, ketipu juga, Pak Haji. Bos. Ya, Aduh. hilang. Itu sembako join apa sendiri? Join juga sama Aduh. ibu-ibu lagi. Ibu-ibunya padahal udah umur Oh, rajin 60. banget, Bos, usaha join-join, Bos. Itu dia. Janganlah, Bos. Itu Usaha dia, jangan join. Sendiri aja usaha. Kenapa join-join? Karena beda kepala, Bos. Bos maunya kemana, dia mau kemana. Kadang bos sepaham sama berlima, istrinya kan belum tentu sepaham, Bos. Iya. Sendiri aja. Saya juga ini di RDI sendiri aja. Sendiri, Bos. Insya Allah pengennya kalau misalkan diberi kesempatan sih, kemarin sama istri juga udah kita apa aja lah, yang penting bisa jalan mulai dari nol, kita kerjain sendiri. Kemarin sih udah Iya, ini sih. sendiri. Sendiri, Bos. Kalau istri masih kerja di asuransi ya nggak apa-apa. Nanti bikin agent yang gede sendiri. Nah, itu dia juga kan, kalau misalkan ini kan benar-benar sekarang kita benar-benar saya kan udah berapa bulan kan juga misalnya malah minus kan. Terus istri juga ya mau nggak mau dia mesti gedein asuransi dia kan, Iya. supaya kita bisa secara rumah tangganya tetap jalan gitu loh, Pak Haji. Karena kemarin saya benar-benar dari Februari itu nggak ada pendapatan sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Kalau saya dari istri aja, untuk Dari istri ada kegiatan. istri ada. Kubrak. Aduh. Kira ini pernikahan yang kedua nih tambah besar, jadinya minus. Gampang lah, Bos. Jadi gini, Bos. Di RDI itu kita di rumah doa anak yatim itu kita jalanin dengan ilmunya Allah. Beda sama kita. Kalau kita kan syariat, ikhtiar. Saya nggak mau. Udah aja kita ke Allah. Nanti Allah kasih mujizat. Tapi caranya apa? Bos sama istri tercinta
bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub si bos? Si bosnya nggak bikin takjub Allah. Nah coba lu bikin takjub Allah. Caranya apa? Ibadahnya ekstrim. Kalau nggak bisa ibadah ekstrim, sedekahnya ekstrim. Atau dua-duanya dikerjain. Pak Haji, kalau sedekah ekstrim kayaknya saya nggak mungkin karena saya banyak kebutuhan. Ya udah, ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim apa aja sih Pak Haji yang bisa menggetarkan hati Allah sehingga Allah turunin ridhonya ke saya? Nah, nanti diterangin 6, coba diterangin. Ntar saya yang terakhir, coba terangin 6. Bikin takjub Allah. Asli Kudus. Asli Jogja saya. Oh, Jogja, Mas. Iya. Iya. Jogja. Iya Mas, jadi tadi sudah dibuka Pak Haji agar apa yang jadi hajat kita ini Allah kabulkan, kuncinya kita bikin takjub. 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 Allahnya takjub, lihat si bos, takjubnya luar biasa. Tapi dengan ibadah ekstrim. Ya. Takjub. Nah, 6 jimat yang diberikan Pak Haji kepada kita ada 6. Ini yang harus kita pegang menjadi wasilah kita untuk Allah takjub kepada kita. 1, kita harus jadi manusia yang lapang dada, legowo, terima Takdir ketetapan dan takdir Allah. Ya. Terima dulu. Bahasanya gampang, tapi prakteknya juga gampang. Gampang. Terima, artinya apa? Tidak saling menyalahkan, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan istri, Pasangan tidak hidup. menyalahkan suami, tidak menyalahkan kawan. Ujung-ujungnya yang berbahaya kita protes menyalahkan Allah. Allah tambah murka kalau begitu. Jadi hidup ini ya, ilmu RDAY dasarnya adalah legowo itu jalani, syukurin, nikmati. Nikmatin. Jadi Nggak kita boleh nggak boleh mikir, mikir, komen, ngeluh. ngeluh. Ini dasar Dasarnya utama, dulu. dasarnya. Pondasinya rumah. Pondasi. Kan kalau rumah mesti dipondasi kan. Ya. Nggak bisa langsung tata bata Kalau ini dasarnya. dasar ini nggak kuat, nanti yang kedua, ketiga Goyang, miring. goyang. Jadi kita harus, kalau bahasa Al-Qur'annya qanaah, menerima ketetapan Allah. Dan ini merupakan dasar dari rukun iman. Rukun iman. Yang keenam, terima takdir dan ketetapan Allah. Sehingga kita enak saja menerimanya. Ibarat kereta api itu ada di atas relnya, jangan keluar dari rel. Sudah. Walaupun dilangsir tetap di rel. Lihat hasilnya. Lanjut. Ngikut saja pokoknya. Ngikut saja. Ikuti saja. Arusnya ikuti Karena saja. hidup ini udah ada skenarionya. Nah, Nikah sama suami istri yang kedua, nikah sama suami yang kedua. Pada saat pernikahan baru berapa tahun minus. Itu udah ada skenarionya. Dan ada di Al-Qur'an bahwa hidup ini adalah permainan dan senda gurau. jadi bawanya enjoy. Jangan dibawa serius. Nggak serius. Ya. Lanjut. Tidak jadi beban. Nanti kalau apa iya sih, nanti dibuka di surat Al-Ankabut ayat 64. Biar yakin, apa bener Pak Haji Moso hidup kok main-main. Allah yang bilang di Al-Quran seperti itu. Yang kedua, ini bikin takjub Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi ilmu dasar RDAY itu rangkaiannya yang wajib dikerjakan, yang belajar di Pak Haji adalah bangunnya jam 00, wajib, senyum, Wajib. ucap syukur, Alhamdulillah saya, istri, anak dikasih umur panjang, Berpanjang. rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Lanjut. pendapatan. Terus mandi.
pakai daun pandan, air, kasih daun pandan, mandi setiap malam. Wajib, Wajib. jam 00. Jam 00 itu ya? Iya, bangun jam 00. Sholat tahajud plus witirnya, tutup dengan baca Al-Quran. Targetnya sampai 12 juz. Bos mungkin nanya, kenapa sih mesti mandi jam 00? Ini udah dibuktiin sama orang Yahudi. Jadi di Jerman ada orang Yahudi sama Pak Habibie. Habibie bangun tidur, wudhu, sholat tahajud, belajar. Kalau orang Yahudi bangun, Jam 00. mandi, baca Quran. Bangunnya Dia juga ranking beda. 1, ranking 2 orang Yahudi. Habibie ranking 3. Saya mau bos mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 peluangnya ada aja, kesempatannya aja, rezekinya ada aja. Seperti orang Yahudi. Itu tidur dulu pagi. Tidur. Tidur. Jadi mbaknya jam 9 harus tidur, jam 10 tidur. Kalau nggak tidur gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja langsung mandi. Oh. Karena takutnya kesiangan kan. Jadi kalau mbaknya nggak bisa belum tidur, sempat tidur, misalnya pulangnya terlalu malam. Terus ya nggak apa-apa, tahan dulu sejam. Takutnya ntar kebablasan. Tapi kalau mbaknya dikasih kode bisa jam 11 tidur, jam bekernya di setel, nggak apa-apa tidur. Tapi di setel bekernya jam 00 harus bangun. Kenapa mesti jam 00 ada di Al-Quran? Ya. Kenapa harus mandi seperti orang Yahudi? Ranking 1, ranking 2. Pak Habibie ranking 3 karena dia nggak mandi. Dia bangun, wudhu, tahajud, belajar. Kalau orang Yahudi bangun, mandi, baca Quran. Bangunnya Lanjut. juga beda. Bangunnya juga beda. Iya. Orang Yahudi bangunnya jam 00, Pak Habibie bangunnya Sepertiga malam. Jam 3. Jam 3. Sholat, Beda. belajar, nggak baca Quran. Orang Yahudi malah baca Quran. Kenapa kita harus rangkaian ini kita kerjain? Nanti dibuka penguatnya, motivasinya, Al-Quran. masnya sama mbaknya. Ada Al-Quran. Al-Qurannya surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Persis yang diajarkan Pak Haji. Bangunnya jam 00. Jadi ayatnya yang ketiga itu jelas, suruh bangunnya 1/2 malam. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus baca Quran. Yang menjadi motivasi kita di ayat yang ke-6, Mas. Kenapa hubungannya rangkaian bangun jam 00 dengan hajat kita, membukakan pintu rahmat Allah ke kita? Nanti ada aja rezekinya. Apa? Ayat yang ke-6 itu, bahwa sesungguhnya bangun malam itu sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Kalau jiwa kita diterangi, disinari oleh nur cahaya Allah, kita tidak mudah goyah, tidak mudah larut ketipu. Bahkan ibu-ibu saja kita kalah ketipu, ketipu, kena rayuan-rayuan. Nah, ini jiwa kita jadi kuat di situ. Bangun malam itu di situ dikatakan oleh Allah. Dan komanya dan ucapan kita menjadi lebih mantap. Artinya hajat kita itu gampang dikabulkan Allah. Ucapan kita manjur, apa yang kita mauin, apa yang kita hajatkan bisa segera terwujud. Itu yang nanti harus dipegang. Quran Al-Muzammil 1 sampai dengan 6. Yang ketujuh juga bagus, itu memotivasi kita, kata Allah. Kenapa Pak Haji ngarahkan di malam harus tuntas sholat dan baca Qurannya? Kata Allah di ayat yang ketujuh, karena sesungguhnya di siang hari kamu adalah sangat sibuk. Disebut begitu, ayat yang ketujuh itu. Dan itu udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia tiap malam khatam Quran 30 juz. Paginya Menjadi saudagar, pedagang yang kaya raya tajir melintir. dia duduk manis, duit datang sendiri. Ya.
Seperti orang Indramayu, ntar saya terangin. Ya. Yang ketiga. Oh, belum tak kasih ya. Maaf. Nah, ini yang harus dibersihkan. Bersihkan diri, jiwa, hati kita dari sifat yang negatif. Itu dirangkum Pak Haji dalam 18 sifat itu formula. Dengan cara apa? Dengan cara sholat taubat, membersihkannya. Kenapa harus dengan sholat? Karena sholat itu yang hubungan langsung kita dengan Allah. Mi'rajnya kita kan dengan sholat itu, Mas. Betul. Ya, jadi itu harus dibersihkan dengan sholat taubat. Jadi yang 18 sifat itu dibersihin dari jiwa kita dengan cara diniatkan satu persatu setiap sifat. Itu dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Ini maghrib sampai isya. Maghrib sampai dengan isya itu 18. Sholat tobatnya. Yang 18. Sholat tobatnya terus habis 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi setiap sifat itu kan ada yang nomor 1 Ya. gundah. Diniatkan, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Dapat 1. Sampai ke yang 18 begitu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka bermuka suntuk. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Dapat 18. Jadi 36 rakaat. Tapi 2 salam, 2 salam, 2 Maghrib salam. sampai isya. Maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Itu kalau kita mau cepet setengah jam selesai. Bacaannya yang pendek aja. Terus inna atoina kul ya ayyuhal kafirun juga boleh, sama kulhu boleh. Nanya Pak, misalnya Siap. nih, Ya, ini kan maghrib belum 18 datang. 18 sifat misal. Ya. Saya nggak ada di sifat yang salah satunya misalnya. Misalnya kayak udah clear gitu, kok saya nggak pernah gundah, atau misalnya saya nggak pernah lagi nggak sedih. Itu dulu-dulu. Kalau yang 18 ini wajib. Wajib digugurkan. Itu karena berangkai formula. 1 sifat, 2 sifat itu kalau diurut pasti kena. Nah, lanjutnya ambil 5 yang, nah ini kaitannya pertanyaan Mbaknya tadi. Ambil 5 yang dominan saja. Setelah itu, jadi 18 itu wajib ya. Jalanin dulu. Wajib 18. jalani dulu. Terus ambil yang 5 yang dominan dari sifat 18 itu. Contoh, ada mikir, komen, ngeluh, jengkel, bawel, misal. Maka yang 5 ini tebusannya dengan sholat tobat juga di luar maghrib. Di luar maghrib sampai isya. Misal habis isya. Itu iya, habis isya boleh. Itu jumlahnya dengan 10. 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. Jadi 50. 50. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya. Dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Dicicil boleh. Cicil. Pak nanya lagi ya, Siap. biar nggak salah. Jadi setiap maghrib ini dilakukan. Setiap maghrib 18. yang 18 Setiap maghrib dilakukan. dilakukan Ya wajib dari maghrib sampai isya selama 1,5 jam. sampai terkabul. Sampai terkabul. Ya. Kalau sudah nggak kabul katanya Ya udah, nggak wajib. usah dikerjain. Nggak usah. Nanti kalau Misalkan mbaknya udah dapat mobil Hummer, Rubicon, ya udah stop. Suami belum, suaminya suruh ngerjain. Gue udah pakai Hummer kok, harganya 5 miliar. ya bisa ya. 5 rakaat. Yang 5 sifat Boleh. masing-masing 10 boleh dicicil, tidak harus dalam satu waktu. Oh, jadi misalnya 2 rakaat setelah isya. Iya. 2 rakaat setelah zuhur. Tapi 10 Oh, 10. masing-masing sifat 10. Jadi 50. 50 tambah 18 jadi 68. Dan ini udah dibuktikan sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat tiap hari 57 kali sholat tobat. Cair 21 miliar. Sekarang Pak Nasrullah sekali kedip jadi duit.
sekali tunjuk jadi duit, sekali ngomong jadi milik. Nah, Bapak dan Ibu saya maunya begitu. Di atasnya Pak Nasrullah, Ya. sebulan 10 miliar tanpa kerja. Gue nggak setuju kerja. Duduk manis di rumah tapi duit datang. Bisa. Yang katanya yang ucapannya mantap itu di situ, seperti Pak Nasrullah itu. Iya. Tunjuk Jadi tunjuk jadi milik. Kalau yang nyicil kan mungkin waktunya bisa bebas, ya, panjang. Misalkan yang ini panjang. kan saya kan kadang orang meeting ketemu itu kan waktunya nggak pas Iya, siang nggak aja. apa-apa. Habis meeting Nah, aja, habis meeting, atau sebelum meeting. Misalkan ini nanti saya yang pas sholat apa? Maghribnya bisa. hanya sempat sholat maghrib aja Nggak nggak bisa, sempat baca nggak ini apa-apa. gimana? Iya. Dikerjain waktu lain lagi, Waktu lain nggak apa-apa. bisa, ya. Oke. Misalkan habis maghrib sampai isya bos meeting, Ya. nggak apa-apa bos meeting dulu, itu nanti ditinggalin. Jadi itu waktu utamanya di Yang situ. utama, Iya. karena di situ ditulis orang yang sholat tobat dari maghrib sama isya bonusnya dari Allah apa? Sebanding dengan ibadah senilai dengan 12 ibadah selama tahun. 12 tahun. Dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau masih umurnya 90 tahun, lo cuman disiksa 10 tahun. Yang 80 tahun lo gratis dari Allah. Nggak disiksa dosa-dosa lo. Iya. Lumayan. Penguatnya Mas, Mbak, kenapa Pak Haji menekankan dengan sholat tobat dikaitkan dengan hajat? Karena Allah mensyaratkan untuk kita diberikan harta yang berlipat ganda, itu syaratnya harus dengan mohon ampun. Itu di surat Nuh, nanti dikuatkan, dibuka Mas, di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, perintahnya begitu. Fadilahnya apa? Hasilnya yang akan diberikan oleh Allah ada 5, tapi sekarang saya sampaikan yang 2 karena berkaitan dengan insurance. Yang akan diberikan Allah kepada kita kalau kita hatinya bersih dan mohon ampunnya kita lakukan dengan sholat tobat itu, kata Allah, pasti niscaya Allah akan melipat gandakan harta dan anak. Harta dilipat gandakan, anak berarti bisa apa namanya, customer, atau kalau asuransi berarti nasabah. Nasabahnya jadi banyak, jadi diperbanyak, dan itu datang dengan sendirinya. Ini yang diajarkan Pak Haji, rezeki ngejar kita itu dengan cara seperti ini. Perintahnya apa itu? Allah mohon ampun, dilipat gandakan harta dan anak. Ada 5, nanti diulangi, dibuka lagi. 3, yang keempat, berat-berat ringan, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Positif, pernah bantu temen, pernah nolong ibu-ibu, dikasih modal, misalkan dia lancar malah lupa sekarang sama kita. Ini yang positif. Yang negatif, orang yang pernah nipu kita, orang yang pernah pakai uang kita, lupakan. Kenapa harus dilupakan? Karena kalau ini kita inget-inget terus, kita nggak akan maju. Akan timbul rasa jengkel, dendam, ngeluh, sifat 18-nya nggak hilang, muncul terus. Ya. 4. Yang kelima, tidak boleh adu argumen, berdebat dengan siapapun,
terutama ring 1 istri, suami, anak, Di kantor juga. kantor juga. Kenapa? Karena kalau kita berdebat, adu argumen, kembali ke situ lagi. Nah, kami kan Harus. kalau yang keluarga ini ya, maksudnya memang satu jalan mungkin ya. Tapi kalau di kantor ini yang Pak Haji tadi bilang, ini kan usaha bukan usaha kamu sendiri lah. Ini kan banyak kepala. Nah, dengan menyikapi hal itu tuh apakah saya ngikut aja nih akhirnya kan, atau seperti apa? Kadang kan ini karena banyak kepala, banyak pemikiran, oh kita mending seperti ini nih, mending seperti ini loh ngadepin. Nah itu seperti apa kira-kira? Pokoknya nggak boleh berdebat, nggak boleh adu argumen. Boleh adu argumen. Karena orang yang berdebat langsung Allah murka, ada ayatnya, nggak boleh. Jadi makanya saya nyaranin bos, besok pelan-pelan udah praktek ilmu RDAY, buka usaha sendiri. Saya nggak mau join-join. Kenapa mesti sendiri? Ya lebih enak, bisa diwarisin ke anak, Ya. bisa dipegang sama istri. Tapi kalau kita join, nggak bisa istri nimbrung, nggak bisa. Itu. Ini kan gue di sini RDAY sendiri bos, nggak join, sendiri aja enak. Misalkan nih anak yatim, besok gue mau berangkatin ke Turki, gue nggak usah rapat. Turki besok berangkat lu, Ikut 60 aja orang. yang lain. Harus ikut. Harus ikut. Kayak besok nih, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 berangkat lo ke Jogja. Kita nanti yasinan di kawah Gunung Merapi. Pulangnya kita naik off-road, naik jeep. Wajib ikut 100 anak. Gitu. Nggak ada join-join. Kalau join kan, ini jangan. Ya, Ini betul itu, apa? Pak Haji, Mas. Waduh bos, gue udah nggak biasa kayak gitu bos. Gue maunya harus dan pasti. Ya. Begitu. Ada larangannya. Kata Nabi, hadisnya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah, garis bawahnya paling dibenci. Kalau dibenci Allah, yang datang bukan rahmat Allah, bukan ridho Allah, tapi murka Allah. Iya. Iya. Punya rumah, rumah cicilan. Punya mobil, Cicilan. mobil cicilan. Punya kantor, Kantor cicilan. Ini yang repot nih bos, yang repot. Punya pasangan hidup cicilan. Mau tuker tambah udah nggak mungkin lah. Kita telan aja, walaupun kita nggak punya. Lek, nyangsang lo di tenggorokan lo. Akhirnya kita lepahin. itu 5. 5 ini harus benar-benar dipegang erat untuk menghantar kita hajat terkabul. Yang keenam ini pamungkasnya, penawar dari sifat-sifat yang selalu muncul di kita. Kita tidak boleh nih untuk jengkel, berdebat. Orang maksa kita timbul rasa jengkel. Tapi nggak boleh sama Pak Haji untuk jengkel. Ini nggak boleh kita tahan juga, nggak boleh kita pendam di hati juga, karena akan timbul penyakit, asam lambung kayak batu empedu, radang tenggorokan, muncul semua benjolan-benjolan. Nah, ini caranya dengan dikeluarkan, dilampiaskan, dihentakkan dengan full power. Keluarkan yang negatif itu tadi. Kita lagi jengkel pada seseorang yang bikin jengkel, terlintas, set, walaupun nggak ada orangnya. Si A, ABC namanya. ABC bikin jengkel, teringat. ABC kau bikin saya seperti ini. Kalau kamu tidak selesaikan urusan dengan saya minggu ini, pasti saya punya uang 100 miliar bulan ini. Keluarkan kejengkelannya, ucapkan, tutup dengan positif, ucap hajat. Apa saja, kucing saja bisa. Kucing, kalau kamu besok ngambil
tongkol saya lagi, saya punya uang 100 miliar bulan ini. Kucing jangan dilempar, jangan dikejar. Iya. Tongkolnya sudah dimakan, sudah Iya. dimakan, ya sudah kasihkan aja. Tapi kan jengkel. Jengkel. Tongkol dimakan, dongkol datang. Dongkol datang. Itu. Jadi datang dongkolnya, keluarkan aja. Kayak anak gue bos, kan namanya Fauji nomor 3, main air. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Hummer bos, 5M. Dari mana? Coba. Iya. Ada aja yang ngasih Mas Abi sama Mbak Lisa yang cair 200M. Yang sekarang cair lagi 200M. Sekarang dia hajatnya untuk 30 triliun. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Rubicon bos. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard Velfire terbaru NIK 2024. Velfire gue NIK 2024 2 biji. Satu dipakai bini gue, satu dipakai nyokap gue. Gue pakai yang Alphard biasa. Mobil gue 4 Alphard. Nah, mau gue lu juga begitu. Tanpa harus beli. Kalau beli lah ngapain lu berobat ke gue? Tidak ada kata beli. Punya. Milik. Jadi nggak ada kata beli. Kalau beli nabung. Nah, lu juga begitu. Pasti gue punya kantor sendiri. Pasti gue punya kantor sendiri. Pasti gue punya kantor sendiri. Gitu. Jadi kalau lagi jengkel malah Sebutin mbak, negatifnya keluarin dulu, keluarin. Positifnya ditutup buat nutup. Tutup botol. Nah, Ke suami boleh gak Pak Haji gue jadiin tumbal? Boleh. Boleh. Kesempatan mbak. Karena dia lihat bulannya nggak kelihatan mbak. Bulannya nggak kelihatan, udah lu sumpahin itu kesempatan aja. nyumpahin. Nyumpahin. Kalau sampai bulan ini nggak kasih uang Bulanan. belanja saya 50 juta, saya punya uang sendiri 100 miliar. Iya Nah, gitu mbak. Tiap hari lo mbak, 9 kali lo nyumpahin laki lo. Tapi Dan kan lo anggap aja positif. yang diucapin nama istri itu, lo jangan serius, jangan marah. Anggap aja ini lagi main sinetron. Kalau di Ahmad Albar lagunya Dunia Panggung Sandiwara. Ini Panggung Sandiwara. Anggap aja lo lagi main sinetron. Jadi jangan lo marah. Kok lo jadi nyumpahin gue? Jangan. Ini cuman sendagurau dan main-main. Tapi manjur gak? Banget. Banget ya. Manjur banget. Dan ini udah terbukti sama Benyamin Sueb. Tidak ada di skripnya, tidak ada di skenarionya dia marah-marah sama Sidul. Iya. Pada saat Sidul benerin mobil, pada saat itu dia nyumpahin. Apa ngomongnya si Iya. Benyamin Sueb? Dul, lo ini sudah ngabisin tanah, sudah jual tanah-tanah, sawah sudah dijual untuk kuliah. Sekarang jadi insinyur, jadi orang pinter. Jangan jadi tukang oplet doang dong. Sekali-sekali jadi gubernur apa? Dan jadi gubernur. Walaupun dia jadi wakilnya dulu ya, tapi kan jadi gubernur. Sekarang dia jadi wakilnya, besok jadi gubernur. Emang wakilnya dulu, nanti jadi gubernur. Dan pasti itu. Iya. Itu nggak ada skripnya bos. Spontan kata Dijur. Spontan. Spontan dia keluar aja. Nah coba mbaknya kesempatan. Kalau mbaknya mesti ngerintis, mbaknya harus bikin ya prestasi atau bikin apa kelamaan mbak. Kenapa dengan nyumpahin aja yang ringkes biar cepet? Pak Haji obyeknya nggak ada. Lah ini sebelahnya ada. Sayang bener nggak ada. Tapi kan Allah tahu kalau ini pura-pura Pak Haji. Hah? Tapi kan Allah Tapi kan jengkel beneran. Tapi kan jengkel beneran. Bulanannya lu dikasih gak 50 juta kemarin? kagak. Nah, minimal 20 juta 20 dikasih juta. gak? Nah, kesempatan lu nyumpahin. Kemudian, Kapan mbaknya ulang tahun kalau gue boleh tahu? Januari. Januari. Dikasih hadiah gak sama laki lo? Ya, masih sih dikasih. Apa sih hadiahnya kalau boleh gue? Dibeliin tas. Hah? Dibeliin tas. Dibeliin tas. Kalau gue boleh tahu harga berapa tuh tasnya? 17. 17 juta. Nah, mbaknya waktu itu hajatnya pengennya apa? Kenapa nggak dibeliin iPhone 16 Pro? Mobil. Pengennya mobil. Gubrak. Aduh. Iya.
Nah, Jadi itu kesempatan juga, ya kan? Awas kalau ulang tahun besok nggak ngasih hadiah mobil, saya punya mobil sendiri Robicon. Itu contohnya. Misalkan pasti target saya terlampaui, saya dapat bonus 100 miliar. Terlampaui bukan tercapai kalau ilmunya Pak Haji. iya dong, harus terlampauin. Bukan tercapai, kalau tercapai kan pas itu. Berhenti. Kalau terlampaui, Lompat kuantum kayak penulis buku Quantum. Erben Sentanu, kuantum ikhlas. Jadi kuantum lompatan. Nah baca tuh dulu Pak. Pernah. Nah, itu istrinya pasien RDI kemarin habis privat 10 juta. Istrinya Pak Erben Sentanu. Kuantum ikhlas Pak Erben Sentanu. Istrinya kemarin habis privat. Datang kemari. belajar dong ke Pak Haji Dwi katanya. Mbaknya pasti. Iya. Pasti. Bos juga pasti. Pasti. Terus ditanemin di dalam hati yang paling dalam, punya usaha sendiri. Saya maunya punya usaha sendiri, tidak join, supaya bisa diwarisin ke Anak. iya betul. Tapi kalau join nggak bisa. Kedua, saya mau ucapan adalah doa. Jadi dengan ngucap itu terkabul. Nah, dari yang diterangin tadi, 1, nerima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. 3, sholat tobat 68 kali sholat tobat. 4, tidak boleh ingat masa lalu. 5, tidak boleh berdebat, diskusi, adu argumen. Atau kalau bahasa Betawinya namanya banyak bacot. Terakhir, 6, nyumpahin untuk hajat terkabul. Nah, dari yang 6, yang mana yang susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu gue? Dari yang 6. Yang ini, yang jam 00 sih. Jam 00. Yang baca 12 juz. Baca 12 juz. Tapi kan udah terbukti sama sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman bin Auf. setiap malam baca Quran berapa? 10 juz. 30 juz. Kaya raya. Bahkan dia mau istilahnya bantu orang aja, bukan dibantu tapi malah jadi duit. Cerita kurma. Iya. Jadi saking manjurnya ucapannya Abdurrahman bin Auf ini, sahabat Nabi, terkenal manusia bertangan emas. Maunya membantu karena kurmanya pada busuk, tidak laku dijual, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, masuk gudang. Tahunya setelah selesai dibeli masuk gudang, ada yang nyari kurma busuk untuk obat. Dibelinya harganya 10 kali lipat harga kurma sehat. Kenapa? Karena kalau nunggu busuk butuh lama. waktu lama lagi. Butuhnya sekarang untuk obatnya. Tuh, kalau rezeki. Dengan wasilahnya baca Al-Quran. Barang bekas jadi duit. Padahal bekas bos bisa jadi duit. Iya. Nah, gue mau si bos juga begitu. 12 juz nih biasanya kalau orang yang cepet bacanya berapa jam? 4 jam. 4 jam. Ya, dari jam 00. Mulai dulu lah. Semampu. Mampu dulu. Ya, sekarang banyak sejus dulu. Ah, Atau setengah jus dulu. Jangan Karena langsung. pas puasa aja boro-boro Pak Haji sehari mau 1 juz nggak kelar-kelar. Nah, nanti dipaksain. Emang mbaknya mau nih berkarir di perusahaan sekarang nih sampai tua? Nggak mau kan? Apalagi mbaknya sekarang usianya berapa? 42. 42. Bos usia berapa ya? 40. 40. Kalau bisa usia 40 ke atas atau mau 50, kita udah duit ngejar kita, Mbak. Nggak mau saya ngejar duit, tapi duit ngejar kita. Kan kita udah capek, Mbak, dari muda ngejar duit. Ngejar target. Nah, sekarang enggak lah, duit ngejar gue. Nah, coba mbaknya paksain baca Quran. Nanti ada aja orang terkaya di Indonesia titip duit ke si bos. Bos, gue titip duit ya, bos, 200 M. Kelola ya. Nggak pakai jaminan, kelola aja. Nggak dipulangin, nggak usah, kelola aja. Kan lumayan. Kita kelola, lo kelola berdua, bikin kantor. Udah, duit ngejar kita.
dengan baca Quran. Akhirnya karena lo bisa muterinnya manjur, banyak orang pada nitip ke duit ke si bos. Gue titip dong cepet, gue titip dong cepet. Lama-lama 1 triliun. Emang ada namanya Mbak Lena Darawati Hutasuhud, orang Indonesia tinggal di Malaysia. Orang pada titip duit ke Mbak Lena Darawati Hutasuhud. Mbak Lena titip dong duit 100 miliar, titip dong duit 100 miliar. Akhirnya duitnya dikelola sama dia. Akhirnya pada percaya dari mulut ke mulut. Akhirnya triliunan dia kelola. Kan lumayan. Tanpa jaminan loh bos. Karena orang terkaya di Indonesia banyak banget bingung mau naruh duit. Contohnya mana sih Pak Haji? Gue mau tahu. Itu gara-gara emas naik, lo nggak lihat tuh antri toko emas. Hah? Iya. Antri kan? Antri. Iya, berarti duit banyak. Ini pandannya berapa helai? 9 lembar. 9 lembar. Lo kalau bisa bos, makan pakai pandan, minum pakai pandan, biar ucapan lo jadi uang. Ucapan lo didengar orang. Jadi minum teh diseduh pakai pandan, bikin. Masak nasi pakai pandan gitu. Lihat hasilnya. Nah, Ini kalau kita mandinya shower, showernya pandannya taruh di atas, di shower. Di atas. Pandannya di shower pakai karet. direbus kan langsung. Jangan direbus. Kalau direbus ntar Di tali. tali. Kalau direbus ntar habis sehari. Berarti Kalau masing-masing nih 9 iya, mandi. bekas mandi pandan mbaknya dipakai mandi buat suami boleh. Bekas mandi pandan suami, mbaknya mandi yang kedua boleh, bebas. Nanti kalau udah pakai disimpan di kulkas boleh, nanti mau pakai lagi. Oh nggak mesti tiap hari ganti. Enggak, disimpan di kulkas kan awet. Kalau mandi dipakai lagi, diikat di karet lagi, cantelin. Gue mau bos, lo praktekin ilmu RDAY. Gue mau nih dalam waktu 30 hari harus ada yang terkabul. Paling lama 99 hari harus terkabul. Kalau nggak terkabul, lo evaluasi yang mana yang masih keliru, yang mana yang masih luput, sehingga kelewat. Karena ini ilmunya ringkes banget dan simpel. Udah dikasih contoh. Abdurrahman contohnya ada, sahabat Nabi. Penulis buku Magnet Rezeki udah ada contohnya. Benyamin Sueb nyumpahin Sidul udah terbukti. Mosok kita nggak terkabul. Orang udah ada contohnya kok. Ini 12 juz berarti masih dari 1 sampai 12 atau boleh? 1 sampai 12. Jadi Mbak Lis sekarang baca sejus. Besok jus kedua. Besok jus ketiga gitu. Jangan balik lagi ke belakang. Terus lanjut. Sampai katam, balik lagi. Katam baru balik lagi. Oh jadi bukannya malam ini 1 sampai 12 juz harus selesai? Enggak. Oh. Kalau Mbaknya bisa. Iya kalau bisa. Kalau bisa 1 sampai 12 jus nih malam. Kalau nggak bisa, Belum bisa belum. iya. Belum bisa jadi Mbaknya sejus dulu. Besok malam jus kedua. Malam ketiga jus ketiga. Malam keempat jus keempat. Sampai paksain naikin lagi jadi jus 1,5. Naikin sehari 2 jus. Naikin sehari 3 jus gitu. Anggaplah misalnya selama 12 hari itu udah jus 1, 2, 3, 4 pas hari ke-13 jus 1 sampai 1,5. Terus. gitu ya. Enggak, jus ke-14 dong. Oh, Lanjutin sampai katam. Oh, sampai 1. Mbak, kalau Mbak baca Quran tiap malam, kemudahan aja dikasih jalannya sama Allah. Mbak baru ngomong sama si A, asuransi, bisa-bisa dia corporate. Suami, istri, anak, mantu, cucu ikut asuransi Mbaknya. Kan lumayan corporate. Mbaknya megang perusahaan yang karyawannya 1000. Lumayan corporate lagi. Begitu. Tapi kalau kita nggak baca Quran, ya dapetnya satu. Saya maunya corporate. Suaminya join asuransi, istrinya join. Anaknya join, mantunya join. Cucunya join. Besannya join. Ipar-ipar join. Nah itu corporate. Kan saya lagi datang bulan nih
kan lagi datang bulan. Hmm. Baiknya gimana, nunggu selesai dulu baru? Iya, nunggu selesai dulu. Jadi mbaknya tidak boleh baca Quran dan tidak boleh sholat, tapi mandi wajib. Terus yang sifat 18 nggak boleh dilanggar, terutama sama ring 1. Ring 1 pastilah suami. Nah di rumah selain suami siapa kalau boleh tahu? Ada anak 2 sama pembantu. Nah anak bawaan mbaknya atau bawaan suami? Nah mbaknya nggak boleh kepancing jengkel sama anak. Anak yang pertama umur berapa? 16, Yang kedua? 11. Nah jangan sampai kepancing jengkel. Udah bagus sama mbaknya juga. Misalkan ada pembantu yang masak, udah. Berarti saya bisa Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa. Cair, pasti cair dan harus cair. Nah ada pertanyaan lagi gak bos sama istri tercinta? Ada yang mau ditanyain lagi gak? Bebas mau nanya apa aja. Mau tentang kerjaan, mau nanya tentang rumah, mau tentang penyakit, mau tanya apa, bebas. Bos sebenarnya nih bos, kalau lo setuju percaya sama ilmu RDAY, dulu sebelum mbaknya married sama masnya atau masnya belum married sama istri tercinta, bos pernah gak terpuruk kayak sekarang ini? Kalau sampai yang titik ini sih belum. Hah? Sampai yang titik sampai utangnya sebesar ini sih belum. Iya, berarti belum pernah kan? Belum pernah. Setelah bos nikah sama istri atau mbaknya setelah nikah sama suami, ekonomi sampai terpuruk ini kan belum pernah. Nah kita kan nggak tahu apa kita dikerjain atau ada yang nggak suka sama gue atau nah lu pakai ilmu kearifan lokal bos. Lo cebok alat kelamin lo buat masak nasi buat makan lo, atau lo cebok alat kelamin lo buat minum lo, atau lo remes alat kelamin lo taruh di teko lo minum. Kalau sampai ada yang ngerjain lo, alhamdulillah hilang bersih. Jadi lo cepat recovery. Emang cara ngilangin goib begitu? Emang begitu. Jadi kalau kita disantet, diguna-guna, dikirim teluh, ngilanginnya begitu. Kan gue nggak tahu apa lo disantet sama siapa, kan mana gue tahu. Iya. Sama rekan kerja atau sama siapa. Nah lo ilangin. Caranya lo remes alat kelamin lo. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya karena kiriman, karena datang sendiri, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Lo kobok di teko, baru 1, ulangi lagi sampai 9, lo minum selama 9 hari. 9 kali tadi ya. Iya, selama 9 hari. Nah kalau alat kelamin lo gatel, berarti udah keluar. Nanti untuk recovery-nya lebih gampang. Tapi kalau lo nggak keluar, lo mau kapanpun tetap terpuruk. Kayak tamu gue yang tadi malam tuh, kemarin malam tuh, yang dikirim santet sama mantannya. Jadi dia sama mantannya nggak merit sama yang lain. Nah si mantannya ini kesel, jengkel, dikerjain, hutangnya di mana-mana, nikah 10 tahun belum punya momongan. Iya betul ya? Betul. Lo lihat YouTube-nya RDAY deh. Nanti lo lihat YouTube-nya RDAY. Ada kok, baru 2 hari ya? 2 hari. Baru 2 hari. Nah, lo juga mesti begitu, bos. Kan kita nggak tahu, bos. Tapi gue nggak percaya itu, Ji. Ya udah nggak apa-apa. Lo praktekin ilmu gue tadi yang 6 tadi. Kalau lo nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting yang 6 dikerjain. Ntar lo lihat hasilnya manjur. Pak Haji mau nanya. Ya. Kan kita kan nikahnya tuh masih nikah siri, Pak Haji. Ya. Ada nggak sih hubungannya keterkaitan sama kemungkinan sama masalah ekonominya iya, nggak besar-besar? Iya. Enggak. Raja-raja di luar negeri kan nggak 100% nikah resmi, Mbak. Ada yang nggak nikah, tapi kaya raya raja-raja. Mbak lihat raja-raja zaman dulu, emang pada nikah resmi? Enggak. Tapi kaya raya kan? Tapi kalau disantet, nah itu yang bikin kita terpuruk. Kalau kita ada mantan-mantan kita yang nggak suka sama kita, ya itu yang terpuruk. Kan kita nggak tahu apa mantan mbaknya nggak terima dengan mbaknya merit lagi, atau mantan lo nggak terima lo kawin lagi.
Nah gitu. Nah tuh lo kerjain pakai itu caranya, deteksinya. Paling kalau dari saya satu lagi Pak Haji, yang Ya. terakhir ini yang saya susah tidur, kepikiran juga, akhirnya hubungan ya jadi nggak ini ya, masalah tadi yang ngejar-ngejar tiap hari ini kan sekarang ancamannya mereka membawa semuanya ke ranah hukum, ke polisi. Bos, itu namanya perdata, nyantai aja. Tapi kan mereka ini pegang cek Pak Haji, dan mereka kan kemarin udah pada mulai nyolok ceknya, nggak ada dananya di rekening kita. Otomatis kan secara hukum yang saya tahu di perbankan sama yang kita udah konsultasi juga ke lawyer, memang bisa dipidanakan karena kita mengasih garansi ke orang, cek begitu jatuh tempo. Bos, lo kenapa konsultasi sama lawyer? Ya betul. Iya. Lo konsultasinya sama Allah. Kan ada di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lo jangan lihat murkanya Allah. Itu murkanya Allah bukan? Murkanya Allah lah. Cek kosong gak ada duit murka. Jangan dipikirin, yang dipikirin rahmat Allah. Makanya tadi tamu gue barusan japri, Ji, itu tamu lu yang ada di depan, mau gak tukeran sama hajat gue? Hajatnya apa? Suami gue lagi koma di ICU di rumah sakit Cipto. Dia gantiin suami gue koma di ICU, dia gue kasih duit 100 M. Lo mau gak? Jadi lo jadi tumbal, tapi dikasih 100 M tunai. Ntar gue tinggal telepon nih yang di Menteng, orang terkaya di Indonesia. Mau? Ya udah. Nggak mau lah bos. Semua hidup ini udah punya perannya masing-masing. Kebetulan lo perannya salah investasi, atau lo ketipu, atau perannya lo perusahaan lo kejeblos. Ya lo aktingnya yang bagus lah. Kalau bisa lu dapat piala citra, bawain yang bagus, nanti lu pindah ke film yang kedua, Orang Terkaya di Bintaro Sektor 9. Sekarang gimana lu jadi orang terkaya di Bintaro Sektor 9? Orang aktingnya aja lo, Pak Haji saya konsultasi sama lawyer. Lawyer mah begitu kan, nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda bos. Kalau sama lawyer lo disamain, ya betul? Betul. Lo masuk lo ranah hukum. Pengalaman gue, lah kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Lo lihat bos, orang nyolong kayu masuk penjara berapa tahun? Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, 1 tahun. Coba lo lihat, ngembat duit negara 17 triliun bebas, betul? Lo lihat kan lagi rame sekarang viral, Kejaksaan Agung. Ngembat duit berapa? Harus bayar Triliunan. 17 triliun, bebas gak? Bebas. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, tenang aja. Sekarang yang ditangkap siapa? Maling ayam. Ya iya, si bos, tenang aja, nyantai bos. Pak Haji pede bener, ya harus pede lah. Hidup kalau nggak pede gimana bos? Jadi gue aman, pasti aman. Gue selamat, pasti selamat. Dan negatif jangan diucap. Waduh, ini kalau nggak ini gue bisa dipenjara. Ucapan adalah doa. Bener lo bos masuk penjara, ya betul? Jangan kata-kata penjara jangan diungkit-ungkit. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Gitu. Kalau lo konsultasi sama lawyer, lo konsultasinya jangan sama lawyer bos. Kalau dia ini kan tipenya memang pemikir Pak Haji. Jadi kalau saya kan orangnya justru lebih Gampang mbak. lebih chill. Nah, Mbaknya jangan nasehatin dia, nggak bisa. iya memang. Nanti malah berdebat. Lebih baik mbaknya action. Jadi kalau tidur, mbaknya tidur sekamar gak sama dia? Sama lah Pak Haji. Remes alat kelamin mbaknya, usapin di jidatnya deh. Tidak jadi orang pemikir, remes. Tidak jadi orang pemikir. Entar dia jadi nggak orang pemikir mbak, jadi orang linglung. Makanya kan ada kan itu sifat mikir yang harus dihindari. Nggak boleh. Parah saya itu, mikir terus. Parah dia jadi Jadi gini loh Pak beban. Haji.
yang belum kejadian tuh dia udah pikirin nanti bakalan Kalau main sepak bola namanya offside. Prit. Bolanya masih ditendang sama kiper, masih di atas, lo udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, prit, tendangan bebas. Bisa gol, bisa enggak. Bisa terkabul, bisa enggak. Nah kalau terkabul, nangis seumur hidup. Nangis. Janganlah bos. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib juga beda. Walaupun kasusnya sama. Contohnya tuh lo lihat yang sekarang lagi viral. Ngembat duit negara 17 triliun. Bebas diponis sama hakim. Ya kan? ngelakuin kesalahan tuh ya. Padahal ngelakuin kesalahan. Wilmar, pabrik minyak goreng Wilmar, CPO. pabrik minyak Permata Hijau, apa tuh? Bahasanya 3 lah tuh 3. Ngembat duit negara, mbak 17 triliun. Bisa bebas bos. Sekarang yang ditangkap siapa? Kepala kantornya Kejaksaan Jakarta Selatan tuh. Siapa namanya tuh? Aryo apa siapa tuh? Sama hakimnya 3. Iya. Kena. Nah tenang aja bos. Berarti gua aman. Aman. Asal lu sering kemari. Nanti gue kasih motivasi. Kalau lu nggak kemari ya kita nggak bisa. Iya Pak Haji. Yang ada lo Mikir. mikir di rumah. Ngerinya lo kayak orang blow on bos. Percuma bos lu punya istri tercinta. Kan waktu nikah kan tidak saya terima nikahnya dengan si blow on. Gak ada kata si blow on. Lu ntar jadi orang blow on bos. Sayang bos ganteng-ganteng kayak orang blow on bos. Janganlah. Jadi pasti perdata. Apalagi lo ada uang masuk pernah sedikit aja tuh lebih aman lagi. Walaupun seperak 2 perak itu kan bukti bahwa Udah jalan sering, cuman pas berhentinya terakhir aja. Nah lo ambil tuh uang yang pernah masuk tuh buat nih. Gue pernah masuk nih. Hah? Pernah ngasih hasil. Terima apa? Lo pegang itu buat perdata, buat lo nya nggak dimasukin ke ranah hukum. Iya. Kok Pak Haji tahu? Ya tahu lah bos. Gue umur 26 udah jadi direktur bos di bank bos. Siap, Bos. Lu Pak Haji Umur dulu di 26 sekarang perbankan. umur gue udah 55. Gue lahir tahun 70. Pak Haji pernah di Bank. Umur 26 gue udah jadi direktur. Teman-teman gue umur 26 jadi kasir, teller, sapam. Gue jadi direktur bos. Di Citra Geraha di lantai 10 Gatot Subroto. Umur 26. Jadi udah luar kepala kayak gitu, tenang. Ganteng datang ya, datang ke kamarku boleh, datang masuk ke rekeningku boleh, ya masuk, datang, termasuk yang harus kita ucap tidak datang doang, bawa, panggil, ajak temenmu yang sebanyak-banyaknya. Dia kan punya teman banyak. Saya butuh uang 100 miliar, datang ya, datang, ajak temanmu sebanyak-banyaknya. Ini bahasanya olah sendiri. Seperti itu diulang-ulang. Waktunya bebas, pas hati senang, pas hatinya longgar, dipraktek. Bisa? Buat manggil. Bos, bisa gak kalau lo mau cepet terkabul, ilmu yang tadi gua ajarin, sedikit pun lo nggak boleh berharap bos. Sedikit pun lo nggak boleh berharap. Kita kan suka biar cair, nggak boleh. Pasti cair bos. Karena kalau berharap siap-siap kecewa, entar lo kecewa. Ya betul. Jadi lo nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin, itu wajib. Lo nggak boleh mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau misalkan pas bener-bener kayak ya ini semua neken apa kan capek lelah apa juga ada syukurin ini aja yang nggak boleh. Langsung nenek. Iya, nenen. Pokoknya nyumbahnya wajib di rumah nggak boleh pakai BH. Jadi pada saat dia rewel langsung nenenin mbak.
99 kali kanan, 99 kali kiri. Nah, ada lagi gak yang mau ditanyain? Ada lagi gak yang mau ditanyain? Kalau enggak, lo praktekin. Mau saya bulan ini harus ada yang cair dan harus ada yang terkabul. Mau saya paling lama 99 hari harus cair 10 miliar. Harus. Gimana caranya? Kalau enggak, lo introspeksi. Atau lo datang lagi. Apa yang kelewat atau apa yang kurang? Gitu. Kalau yang terakhir tadi yang masalah sedekah gimana Pak? Sedekah ekstrim. Apa makanan favorit lo? Misalkan gue suka bakso Blok S, bakso kumis Blok S. Lapangan tembak itu Blok S, bakso kumis. Satu bakso berapa harga? 10.000. Gue sekali makan 3, berarti 30.000. Kacang rebusnya 5.000, berarti 35. Teh botolnya 5.000, berarti 40.000. 40.000 kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Senilai makanan favorit. Misalkan lo suka gado-gado boplo, berapa gado-gado boplo? 58.000 kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Enggak, gue sukanya ketoprak Ciragil 32.000. Minumnya teh botol 37.000 kali jumlah anak yatim. Enggak, gue sukanya bakso yang di Bintaro tuh, yang di pasar. Oh ya udah, makan. Nah, nanti lo praktekin. Itu ini kita ada rezeki apa gimana? Iya, paksain. Gitu ya. Aku sukanya bakso soto Pak Yanto Kikil yang di Bintaro. Emang ada? Ada. Kikil Pak Yanto, namanya Kikil Gragot. Nah, berapa harganya? Tahu aja. Ini apa namanya? Kan kalau jadi dari pas awal COVID ya, awal COVID tuh, jadi memang oh ya. Jadi waktu awal COVID itu saya tuh udah berniat memang mau sedekah Jumat. Setiap hari Jumat lah. Wajib. Karena kayak seperti bulan Ramadan. Betul. Nah, jadi waktu itu niatnya ya udahlah semoga bisa Pasti. semoga nggak putus lah. Iya. Gitu. Nah, alhamdulillah sih Pak Haji, maksudnya dari yang awal dulu memang niatnya pikir ya udah insya Allah sambil jalan, nggak kerasa nih ternyata memang sampai saat ini masih jalan. Cuma gini Pak Haji, maksudnya apakah kalau dulu kan kadang kita kalau misalnya mau ngasih itu ya istilahnya semampunya ya kan, semampunya. Sampai detik ini ya juga. Kalau lagi punya hajat, paksain 1 juta. Paksain 1 juta. Karena lo punya hajat dan gue mau cair 10 miliar. Minimal maksimal 100 miliar untuk nyelesain masalah suaminya, atau kalau mbaknya mau buat mbaknya bikin perusahaan sendiri, nggak kerja di perusahaan yang sekarang. Itu biasanya sih memang kita nggak, saya tuh nggak berbentuk uang. Biasanya tuh saya masak sendiri, terus saya bagi-bagi ke jalanan. Sekaligus ngajarin anak juga kan. Boleh. Anak apa boleh. Macam. Tapi sekarang mbaknya udah meraktekin itu, ada perubahan nggak? Perubahannya sih lebih kayak gini sih, maksudnya saya ngerasa nggak kekurangan aja. Maksudnya pun kalau misalnya ada kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Jadi mindsetnya tuh udah ke situ gitu loh. Mindsetnya tuh udah ke situ. Makanya saya juga suka bilang sama dia, udah tenang aja pasti Allah bantu gitu. Bukan bantu karena oh gue rajin sedekah, bukan, tapi lebih kayak Allah tuh udah punya cara lah untuk setiap umatnya gitu. Jadi yang penting kita percaya aja gitu. Maksudnya kalaupun misalnya di balik kesulitan pun pasti ada hikmahnya. Kan hikmahnya dia kan ada ayatnya Mbak di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jangan dilihat murkanya Allah, yang dilihat rahmatnya. Yang dilihat rahmatnya, jangan lihat murkanya Allah. Jadi mbaknya harus bangkit lagi. Kayak Pak Prabowo nih, Pak Prabowo. Ijab. Jadi wakil presiden. Gagal. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran jadi. Jadi lo harus bangkit lagi bos. Jangan takut di penjara. Jangan takut nggak punya uang. Pak Prabowo kan minjem duit di bank juga nggak disetujuin kan, nggak di approve. Utangnya banyak, tapi sekarang orang perbankan pada ketakutan.
Kok gitu Ji? Ya takut dimutasi kan, kemarin dia nggak di approve. Ya kan? Minjem di BNI, minjem di Mandiri. Tenang aja. Bangkit. Bisa? Bisa. Jadi mbaknya tenang. Jalanin sedekah Jumat Barokah. Tapi kalau bisa mbaknya cari anak yatim. Anak yatim. Kalau mbaknya lebih spesifik lagi kayak di RDAI, kita kenapa kok Ji, gue kok kalau nyantunin di anak yatim RDAI kok manjur ya dibandingin di tempat lain. Karena kita yatimnya spesifik. Ibarat tentara nih Kopassus. Ibarat tentara ini RPKAD. Ibarat tentara ini pasukan yang luar biasa, Kostrad. Kok gitu Ji? Karena di sini ada yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Kalau di luar nggak ada, anak yatimnya biasa aja. Nah di sini kita udah didik. Makanya yang datang kemari tidak jadi tersangka, terkabul. Tidak dipenjara, tidak. Utang lunas, lunas. Karena gua nggak tahu, karena dia udah latihan. Udah tahan banting, jadi dia nggak kaget. Jadi kalau lu ajarnya apa? Cair 100 miliar, dia udah amin. Kok gitu? Udah biasa. Kan kita lagi ngijapin cair 30 triliun nih sekarang untuk proyek 30 triliun. 30 triliun. Kalau Mbak Lisa sama Mas Abi kan cair 200 miliar, dia udah biasa. Oke? Ya, Jadi mbaknya terusin. Semangat. Pasti. Maksudnya kalaupun berubah-berubah gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu dilanjutin. Tapi saya nekenin yang wajib adalah nenen tiap hari. Balik lagi ke nenen. ML tiap hari wajib. Bisa bos? bisa. Banyak harus ya. Sip. Cair ya. 10 M ya. Cair 100 M ya. Mbaknya juga cair ya. Punya perusahaan sendiri ya. Komplit ya. Yuk. Sukses Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk.